Pola closing Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah lihat di situ catatannya. Tujuan dari prospek atau presentasi. Tujuan prospek atau presentasi. Tujuan prospek presentasi adalah tadi urutannya begini. Prospek biar orang apa coba? Biar orang paham. Begitu. Coach jadi boleh sambil kita dibuka punya namanya mic, buka mic-nya biar kita enak ini kita diskusi aja. Karena yang sudah punya kebetulan kan mentor jadi punya pengalaman banyak di lapangan presentasi dan lain sebagainya. Ini kita sambil diskusi. Jadi begini, yang lain. Langsung. Oke, beres sudah. Coach jadi boleh sambil ini kita boleh diskusi sebentar. Boleh, siap. Oke, selama ini kan begini proses kita closing itu berarti melalui proses pertama prospek atau presentasi. Tujuan dari presentasi itu sebenarnya apa? Tujuannya ada nih. Tujuan presentasi supaya kita camitnya Camit paham. Oke. Banyak tidak kasus di lapangan camit sudah paham. Pak, saya sudah paham ini. PTB seperti ini, produknya seperti ini, penghasilannya seperti ini, tapi dia belum gabung. Banyak enggak begitu? Banyak, Coach. Oke, banyak. Berarti kita ngapain kalau sudah di sini? Banyak yang sudah paham tapi belum gabung. Dia udah gabung. Nah, di sini karena kenapa? Karena dia harus melewati proses kedua nih. Yakin. Begitu. Cara dari paham, orang sudah paham belum gabung, caranya biar dia yakin, berarti ada metode follow up. Betul. Kan? Ya, ada metode follow up. Follow up berkesinambungan. Nanti urutannya bagaimana kita jelaskan. Lalu kemudian begini nih. Oke, kita sudah follow up, kita motivasi, kita kasih tahu kendala kita nanya kendalanya apa, terus kita berikan solusi. Dia sudah paham, berarti terkonversi dari paham menuju yakin. Gitu, Coach. Pertanyaan saya begini, banyak tidak camit mitra, yang dia sudah paham, dia sudah yakin, tapi belum gabung juga. Banyak, Coach. Banyak. Oke, banyak ya, banyak kayak begitu ya. Sama kayak saya juga. Sama. Dia sudah sampai ke sini nih, sudah yakin. Harusnya ketika sudah yakin tuh orang sudah paham tuh. Di mana-mana ketika orang punya keyakinan, dia akan menjalankan apa yang dia yakini. Betul nggak kira-kira? Betul, begitu ya, iya logikanya. Cuman dia belum gabung nih. Kalau ditanya, Pak sudah paham? Bukan hanya paham, saya yakin PT BES ini solusi buat kehidupan saya, perubahan hidup dalam saya punya kehidupan. Tapi belum gabung-gabung. Dia belum gabung-gabung. Nah, dia masuk kemana lagi? Sama lagi, dia melalui proses follow up lagi. Dia masih melalui proses follow up. Nah, nanti urutan follow up-nya seperti apa? Nanti kita jelaskan. Terakhir, sebentar saya confirm dulu. Banyak yang baru gabung. Oke, kemudian prospek, setelah prospek paham, prospek paham di follow up biar dia yakin tapi sudah yakin tapi belum gabung, kita prosesnya follow up lagi. Follow up untuk kemana? Ini kita mau main ke sini nih. Nyaman tadi. Kenyamanan. Iya, nyaman. Nah, di sini kuncinya nih di sini. Banyak tidak? Sekarang saya nanya buat semuanya, coba kita cek. Kita cek lagi. Cek diri sendiri dulu. Mohon izin, Coach. Jadi dulu waktu gabung di PT BES sudah ngerti enggak tentang minimal 5 bonus PT BES di awal? Paham enggak kira-kira bonus sponsor berapa? Total point reward bagaimana? Bonus leadership-nya berapa? Unlimited flash out berapa? Paham enggak kira-kira waktu di awal? Seminggu pertama coba. Belum paham, Bos, saya. Belum paham, tapi join kan? Iya. Join. Yang ngajak siapa? Waktu itu sponsornya. Kalau saya nggak ada yang ngajak dulu, Coach.
Nggak ada yang ngajak, tapi tiba-tiba join. Waduh. Iya. Terus apa joinnya melalui siapa waktu itu? Waktu itu saya searching di Facebook. Nah, Itu kemudian dapat ada 2, ada yang yang ini langsung aja. Itu ya, akhirnya ketemu, cari yang paling dekat, ketemulah iya. Mas Didit itu. Oh, Bang Didit. Oh, Iya. Iya. Pertanyaan saya sekarang begini. Waktu ketemu Bang Didit itu ada chemistry, mulai nyaman dan lain sebagainya, akhirnya closing enggak? Itu prosesnya singkat, Coach. Waktu Singkat ya? follow up langsung dimasukin ke seminar WA itu, Coach saya. Bang, boleh, Saya. siap. Nah, dari situ akhirnya terbangun yang namanya kenyamanan. Begitu. Betul. Iya, intinya begini. Kita kembali ke konsep waktu pelajaran berapa tuh? Orang Indonesia dia tidak suka ditawari tapi mereka suka belanja. Itu kan hukum marketing kan di Indonesia. Betul. Iya. Terus kemudian orang Indonesia suka dia belanja karena suka sama yang ngajak. Oke, siap. Jadi kunci closing tuh ada di sini Bapak Ibu semuanya nih. Kenapa? Karena faktanya coba cek semua yang gabung hari ini kemarin-kemarin tuh tidak paham, kita belum terlalu yakin, bahkan banyak yang sudah jalankan PTBS pun belum terlalu yakin bahwa PTBS ini solusi buat kehidupan kita. Jadi kita asal ngikut. Artinya begini, dari prospek ini kita tidak paham, kemudian kita kurang yakin, tapi karena kita nyaman sama yang ajak, yang menawarkan, akhirnya kita gabung join di PTBS. Begitu. Oke, kita mulai. Siap. Oke, saya langsung saja. Jadi metodenya begini, Bapak Ibu semua. Intinya adalah di proses kenyamanan. Begitu. Nah, saya mainnya tuh di sini aja nih. Saya mainnya selalu di sini. Mainnya di kenyamanan. Artinya bahwa banyak dari kita yang berhasil closing atau yang gabung di bisnis ini karena kita melalui fase ini. Nyaman. Singkat saja begini. Di pola ini, dari prospek, dari tujuan presentasi, orang banyak yang tidak paham bisnis ini. Dia tidak paham tentang cara mainnya dan lain sebagainya. Kemudian dia belum terlalu yakin dengan bisnisnya. Tapi akibat dia nyaman dengan yang ngajak, dia gabung. Begitu. Itu yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu kawan-kawan semua. Bahwa proses kenyamanan ini atau bahasa keren sekarang itu istilahnya bonding namanya. Membangun ikatan emosional. Cara bikin orang nyaman, yaitu tadi. Bagaimana prosesnya? Ada di ice breaking. Sebentar kita bahas. Ada di ice breaking sini. Ini paling penting. Makanya selalu saya bilang kita latihan nih. Ice breaking latihan, cari jam terbang. Supaya apa? Tujuan kita adalah nyaman. Sekali lagi saya ulangi. Orang tidak paham, dia tidak yakin. Tapi ketika dia nyaman dengan kita, maka dia akan bergabung dengan senang hati. Mungkin masih ingat, sering saya sampaikan tuh. Lagunya Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Nah, ini dipakai di teknik marketing, Bapak Ibu semua. Oh gitu. Ya, tadi saya sampaikan juga waktu Pak Kusnadi yang dari Pak Muhammad Kusnadi dari Samarinda, dari Kalimantan Timur, dari Kutai Pak. Sampaikan bahwa bagaimana metodenya Pak untuk follow up, saya kasih tahu begitu. Intinya bahwa bagaimana kita bisa membangun kenyamanan. Kita bangun kenyamanan maksimal, hasilnya selalu maksimal di closing. Demikian. Nah, ini slide pertama saya mau jelaskan. Oke, kita buka slide-nya. Boleh silahkan, Coach Esda. Kita nunggu, buka slide. Kita masuk ke kedua. Mudah-mudahan paham. Nah, buka dulu di slide yang pertama. Tadi ada catatan penting itu. Catatan kecil aja, kita buka slide-nya. Nah, ini ada catatan penting di bawah. Cara agar Camit paham, yakin, dan nyaman adalah dengan memperhatikan 7 langkah berikut. Oke, next. Cara membangun kenyamanan tadi. Siapa yang hebat, siapa yang pintar bangun kenyamanan, closingnya banyak. Udah. Itu intinya. Makanya di sini proses follow up berkesinambungan itu mesti kita lakukan. Begitu. Sambil nunggu ya. Proses follow up ini penting Bapak Ibu semuanya. Karena kunci dari closing ada di follow up. Jarang sekali ada yang namanya close path.
Kecuali seperti coach jadi itu ada, tapi biasanya 1:100 yang posting di tempat, yang di presentasi beres langsung posting. Kebanyakan dari kita semua lebih dari 90% itu melewati proses ice breaking atau membangun kenyamanan. Oke, 7 closing. Yang pertama, silahkan di screenshot. Harus di ice breaking dulu. Ice breaking sebelum kita presentasi. Nah, tuh. Ice breaking mencairkan suasana, membangun ikatan emosional. Urutan ice breaking kan kita sudah pelajari. Kemarin 7 langkah ice breaking juga. Setelah ice breaking, kebanyakan begini nih yang keliru. Teman-teman langsung mulai ke presentasi. Itu yang keliru di situ tuh. Tidak melalui tahapan ice breaking langsung ke presentasi. Kayak seumpama begini, mohon izin. Seumpama ada cowok yang dia tiba-tiba dia ketemu sama cewek di pinggir jalan, terus kenalan, beres tahu nama, 3 menit kemudian langsung dia ngajak nikah. Kira-kira diterima atau digebukin orang sekampung? Digebukin. Ya karena tiba-tiba langsung dia presentasi. Nah, sama di sini nih. Tahapan pertama adalah ice breaking dulu. Kemudian habis itu setelah ice breaking ada kenyamanan sedikit baru kita mulai masuk ke tahapan presentasi. Presentasi atau edifikasi di sini tentang pemahaman 5 pilar dari perusahaan. Demikian. Oke. Silakan di screenshot dulu, teman-teman semua silakan dicatat dulu. Ini paling penting. 7 langkah ini penting semuanya. Demikian. Oke, sudah ya. Sambil lanjut ya, saya jelaskan satu persatu. Oke, kita jelasin. Oke, silahkan di unmute. Kita perhatikan lagi semua. 7 tahapan closing. Jadi saya pernah kemarin kita bahas itu soal metode ice breaking. Di situ maaf saya tulis haram hukumnya di presentasi tanpa ice breaking. Ya karena begitu, sama. Orang Indonesia itu di awal negatif dulu. Jadi kita kenalan, misal kalau macam kita ketemu orang di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang sok kenal, sok dekat, tiba-tiba kita negatif duluan tuh. Begitu. Jadi proses ice breaking ini penting. Jadi jangan masuk ke presentasi, jangan mengedifikasi 5 pilar, pemahaman perusahaan dan lain sebagainya tanpa ada melewati proses ice breaking. Minimal orang sudah senyum, sudah mulai nyaman, baru silahkan. Begitu. Itu yang paling penting. Lalu urutan kedua kita masuk ke presentasi atau edifikasi. Presentasi kan sama seperti edifikasi, menceritakan nilai positif. Presentasi kita kan 4 pilar atau 5 pilar dari perusahaan. Itu yang mesti kita lakukan. Presentasi maksimal. Setelah presentasi kita masuk ke mana? Pengisian formulir. Kita masuk ke pengisian formulir. Nanti di situ kenapa mesti masuk ke pengisian formulir? Karena di pengisian formulir ini penting. Kenapa? Kapan orang ketika dia sudah mau memberikan data pribadi. Nah, ini pengisian formulir ini penting. Di sini kita tahu nih secara psikologis. Kalau orang sudah ngasih data pribadi, berarti dia sudah nyaman dengan kita. Begitu, karena di mana-mana seluruh orang di muka bumi ini paling susah adalah memberikan data pribadi. Tapi kalau kita sudah bisa mengarahkan mereka untuk mengisi formulir, kayak tadi sore, alhamdulillah beberapa saya punya follow-up sudah store formulir ke saya, datanya sudah lengkap. Begitu. Kunci dari bagaimana kita tahu mereka sudah mulai nyaman adalah di sini pengisian formulir. Walaupun faktanya setelah isi formulir banyak yang masih PHP. Begitu, PHP karena ada faktor-faktor lain. Faktor mungkin lagi kebutuhan, mau lebih beli kebutuhan buat lebaran dan lain sebagainya, itu ada faktor-faktor lainnya. Tapi di sini urutan ketiga adalah pengisian formulir ini penting. Ketika mereka sudah mengisi formulir, berarti sudah ada ketertarikan dengan kita, dengan perusahaan. Demikian. Setelah itu baru kita lakukan ini follow up berkesinambungan. Follow up ini nanti kita bahas, nanti saya coret-coret. Ada di slide-nya juga. Follow up ini adalah membangun kepastian. Follow up seperti yang kita ceritakan kemarin, di follow up ice breaking sebentar, kirim doa, salam sapa, terus kemudian tanyakan ada kendala apa belum bergabung. Begitu. Ketika disampaikan kendalanya, kita berikan solusinya, kita berikan jawaban. Demikian. Yang
selanjutnya, urutan kelima, di proses follow up ini kita pakai metode KKS, saya bilangnya, kiat-kiat sukses. Atau memberikan paradigma, ilustrasi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Ada ilustrasi ketika dia sampaikan ke dalam, misal seumpama tidak diizinkan orang tua, berikan ilustrasi yang kemarin. Saya sempat sharing di grup, kalau orang tua kayak macam ilustrasinya, paradigmanya, dulu banyak yang pacaran, orang tua tidak setuju, tapi tetap dia backstreet. Nah, hal yang negatif aja kita jalankan. Nah, sementara di bisnis ini silahkan jalankan, nanti ada hasil kasih ke orang tua paling izinin. Nah, itu contoh paradigma atau diberikan kiat-kiat suksesnya. Begitu, melalui proses ini juga kita sering buat tuh, mentor-mentor juga sering buat. Tapi banyak juga yang tidak buat kayak begini. Jadi ketika sudah stuck di follow up, dia kasih tahu kendala, kita kebingungan mau jawab apa. Nah, metode yang selanjutnya yang kelima adalah itu tadi, paradigma. Makanya pernah saya bilang tuh waktu pertemuan kapan tuh saya bahas tentang mentor dan member itu perbanyak ilustrasi. Demikian. Karena ilustrasi ini kita hanya sekedar ngobrol analogi, memberikan pemahaman melalui contoh-contoh ilustrasi, tapi dia bisa mencangkup dari semuanya tanpa harus coret-coret. Begitu. Yang terakhir, ya solusi modal. Di sini faktor kegagalan orang closing. Banyak yang tidak mau kasih tahu solusi modal. Begitu. Jadi faktor keenam ini paling penting. Dia ada kendala soal modal, kasih tahu. Modal yang pertama, solusi modal kita itu testimoni pribadi. Waktu gabung dapat dari mana modalnya kita ceritakan. Kemudian testimoni dari teman-teman yang lainnya. Pak, saya punya mitra, dapat solusi modal kayak begini. Mitra yang ini dapat solusi modal kayak begini. Lalu kemudian kalau yang biasa saya pakai, solusi modal yang paling keren adalah menjual barang bernilai yang tidak terpakai. Biar kita tidak pinjam. Untuk menghindari pinjaman kan. Caranya adalah menjual barang bernilai yang tidak terpakai. Contoh misal yang suka mancing. Nah, ini diberitahukan sama camitnya. Yang suka mancing, punya joran mungkin 3, kan tidak mungkin mancing tiba-tiba dipakai semua. Jual 2, 1 dipakai. Terus kemudian punya apa namanya, alat-alat yang masih bernilai tapi tidak terpakai. Nah, itu bisa dikorbankan. Demikian, tapi tidak terpakai. Begitu. Itu urutan ke-6. Terakhir adalah kembali ke tahap awal. Begitu. Ketika camit belum bergabung, kita kembali ke tahap awal. Atau ketika ada camit baru, kembali ke tahap awal. Ice breaking, presentasi atau edifikasi, pengisian formulir, follow up berkesinambungan, membangun kepastian, KKS, paradigma, mempositifkan camit maksudnya, kemudian solusi modal, lalu kembali lagi ke tahap awal. Demikian. Ini hal yang paling penting 7 tahapan closing ini. Selain 4 poin tadi yang kita bahas. Begitu Bapak Ibu. Oke, next. Silahkan. Tentunya sambil nunggu slide. Iya, biasa kalau lama ini dia nge-lag lagi. Nah, ini 2 kondisi camit. Nanti saya coret-coret. 2 kondisi camit, silahkan di screenshot. Camit hot dan camit cold. Presentasi awal yang maksimal akan merubah kondisi camit yang awalnya dingin, karena dia belum tahu apa-apa nih, menjadi hot akibat dari presentasi. Maka di 1-5 hari ke depan, lakukan proses hard selling untuk closing. Nah, proses yang tadi 7 itu. Nah, setelah 5 hari, nah ini yang salah nih, banyak yang langsung tiba-tiba hard selling terus-menerus. Nah, ini kondisinya. Setelah 5 hari camit belum memutuskan bergabung, maka camit tersebut kembali dalam kondisi cold atau dingin. Begitu. Berarti bagaimana? Kembali ke tahap awal. Demikian, kembali ke tahap awal. Langsung saya bikin dia punya urutan. Oke, saya bagi layar sebentar.
Ini yang biasa saya pakai ini. Oke, Camit kan kondisinya tadi cold atau dingin dan hot. Nah, ketika beres presentasi 1 sampai 5 hari, ini prosesnya kita ngapain? Di sini pakai metode hard selling di sini. Hard selling, follow up-nya. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu, closing itu akibat kita follow up konsisten. Nah, di follow up ini, di FU, pada saat kita follow up, itu ice breaking-nya sebentar saja. Kirim salam, kirim doa, terus salam sapa. Kirim doa dan salam sapa. Bagaimana kabar keluarga? Mudah-mudahan sehat, Bapak semuanya. Nah, setelah itu langsung masuk ke proses hard selling. Tanyakan, kendalanya apa? Kalau saya biasa pakai juga, saya bilang, Pak, tinggal selangkah lagi. 1 langkah lagi, Bapak jadi member kita bisa bekerja sama dan kerja bersama-sama. 1 langkah apa itu? Ya, modalnya. Modal, tapi modal sini saya ganti. Duit santai. Pola bahasanya yang berbeda. Duit santai. Kira-kira sudah ada duit santainya belum, Pak? Karena tinggal selangkah lagi. Begitu. Nah, nanti di situ akhirnya dia kasih tahu keluh kesahnya. Di hard selling ini, oh saya ada kendala. Izin ke istri belum. Terus kemudian kendala saya lagi mau duitnya kurang, baru dapat 1 juta dan lain sebagainya. Nah, ketika dia berikan kendala, kita ke tahap selanjutnya itu tadi KKS atau memberikan paradigma, memberikan solusi. Begitu. 1-5 hari. Besok hari ini belum nih kita sudah kasih solusinya, dia belum closing. Besok begitu lagi. Salam sapa selama 1-5 hari ke depan. Begitu. Tapi di sini poin kedua, setelah 5 hari kemudian, setelah 5 hari belum closing, berarti Camit dia kembali ke posisi cold atau dingin. Sudah tidak panas lagi. Ibarat sudah jauh dari bara api. Karena sudah ada jeda waktu yang lama. Nah, di sini ketika dia posisi cold, kita kemana poinnya? Kembali ke tahap awal. Tahap awal atau jangan pakai hard selling. Metode soft selling. Maaf Coach, ini belum share screen ya? Belum ya? Sorry. sorry. Saking semangatnya. Sorry. Oke. Belum ya? Oh, astagfirullahaladzim. Betul. Saya sudah catat setengah mati. Berulang-ulang. Oke. Sebentar ya. Mohon maaf. Nah, ini sorry. Kita langsung kembali lagi ya, sorry. Nah, di sini sebentar. Oke, Camit kondisinya lagi bentar. Tadi cold dan hot. 1-5 hari, ketika beres presentasi 1-5 hari itu, kita pakai metode hard selling. Hard selling follow up. Follow up-nya bagaimana? Kirim doa, salam sapa, tidak usah lama-lama speakingnya. Karena ini metodenya hard selling, 5 hari ke depan, setelah prospek hari ini. Kalau saya biasanya saya pakai 1 langkah lagi nih. Pak, tinggal selangkah lagi, Bapak jadi member. Kira-kira modal atau duit santainya sudah ada belum? Begitu kita kan formulirnya sudah kita pegang, tinggal input aja. Lalu kalau dia ada kendala, kita gali situ, ada kendala apa Pak? Mungkin ada yang sudah punya modal, dia sudah punya duit santai buat daftar, tapi mungkin belum izin sama istri, atau mungkin suami tidak izinkan, dan lain sebagainya. Kita berikan pemahaman di situ. Pemahamannya diberikan, terus kemudian ada kendala apa, diberikan ini paradigmanya. Dikasih tahu ilustrasinya, dikasih motivasi, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, di kondisi 1-5 hari ini, kita pakainya metode hard selling tadi. Nah, jadi catatan penting selanjutnya. 5 hari kemudian belum closing karena ada faktor-faktor lain, kita tetap positif. Kita mesti positif bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti yang saya pernah sampaikan. Orang marketing mesti punya kemungkinan-kemungkinan lain. 5 hari setelah presentasi kita follow up belum closing, berarti Camit dalam kondisi dingin lagi atau cold.
dingin lagi. Nah, di sini ketika sudah sampai di tahap ini, belum gabung, berarti kita kembali kemana? Ke tahap awal. Menggunakan metode soft selling. Nah, di sini ketika sudah pakai metode soft selling, apa yang kita lakukan? Jangan pernah bahas tentang PT Base dulu. Jangan dibahas nih. Jangan dibahas. Apa yang kita lakukan? Ya, kita bangun ikatan emosional. Sebentar, ada yang baru gabung lagi nih. Cara konfirmnya di mana lagi nih? Sudah, Coach, sudah. Oh, sudah beres ya. Oh iya, nanti minta tolong. Oke, soft selling. Kalau saya tidak pernah bahas PT Base. Biasanya begini, ada yang bilang begini, kalau sudah 5 hari nih, sudah 5 hari, ada yang biasa bilang, Pak, mohon maaf, saya belum bisa gabung, karena saya lagi ada keperluan lain sebagainya. Itu kalau bisa, biasanya saya blocking langsung di soft selling ini. Mohon maaf Bu, saya berkabar ini bukan mau Ibu ajak Ibu cepat-cepat gabung di PT Base. Langsung saya skip, tarik ulur. Saya keluar dari tema. Langsung saya bahas kembali ke ice breakingnya. Ibu gimana kabar, keluarga sehat, lain sebagainya. Itu terus yang saya bahas dulu. Sampai kapan? Entah itu 1-3 hari, saya tidak pernah bahas tentang PT Base. Begitu. Tapi proses ketika saya ice breaking lagi, untuk gunanya buat apa ini? Dari cold ini, dari dingin ini, untuk dia hot lagi. Nah, ketika proses ice breaking, saya tidak bahas PT Base, tapi ketika terjadi interaksi, nah itu kalau di online, pada saat kita WA itu saya biasanya langsung posting story WA buat mancing merangsang lagi, posting story WA. Jadi sambil saya ice breaking, saya tulis status. Jadi biasa mungkin teman-teman lihat tiba-tiba saya tulis status peraihan, lagi update status peraihan, edifikasi pencapaian, berulang-ulang, itu saya lagi proses ice breaking tuh sama camit yang lagi dingin. Begitu. Sampai di mana? Sampai begini. Kalau entah itu bukan berarti 1 atau 3 hari, bukan. Kalau 1 hari ke depan atau 1 jam misal kita proses ice breaking tanpa membahas ini tadi, membahas tentang PT Base atau produk apapun, intinya jangan di hard selling. Jangan bilang kenapa belum gabung Bu, ada kendala apa, itu sudah lewat masanya 5 hari tadi. Sampai bagaimana? Sampai begini. Ketika kita beres ice breaking, kita nunggu sampai camit yang bertanya duluan. Mereka yang bertanya duluan. Nah, ini momentumnya yang kita tunggu. Closing terjadi akibat orang yang bertanya duluan. Nah, ketika mereka bertanya duluan, biasanya ada banyak alasan. Nanti bilangnya begini, Pak, sebenarnya saya sudah punya duit. Ini sudah beres ice breaking nih. Sudah beres ice breaking 1 hari atau 1 jam atau 3 hari. Sampai dia bertanya duluan. Intinya sampai mereka yang bertanya duluan. Ketika mereka bertanya duluan, contoh, Pak, saya sebenarnya sudah punya duit, tapi kurang 300. Cuman istri tidak mau keluarin tabungan. Nah, momentum itu tidak perlu lagi ada yang, ketika sudah sampai ke sini, tidak perlu lagi ada yang namanya ice breaking. Kenapa? Karena camit kondisinya sudah hot lagi. Begitu. Ketika sudah muncul bertanya tentang PT Base dan lain sebagainya, nah di sini langsung kita kembali ke hard selling. Berikan motivasi, berikan solusi, langsung sudah termotivasi, solusi lagi, kasih solusinya, beres, langsung ajak lagi selangkah lagi Pak, kita bergabung bisa bekerja sama di PT Base. Begitu urutannya. Oke, jadi momentumnya kapan kita mulai bahas hard selling lagi? Ketika mereka bertanya duluan. Sebelum mereka bertanya, tetap kita melalui prosedur bonding, ikatan emosional, terus ice breaking, sampai nunggu momentum mereka bahas tentang PT Base. Artinya mereka yang bahas duluan. Begitu. Nah, kemudian setelah itu sudah hot lagi nih kan? Kita hard selling lagi. 3-5 hari kemudian belum gabung lagi. Berarti sama lagi. Posisinya cold lagi. Urutannya bagaimana? Kembali ke tahap awal lagi. Begitu aja terus.
Camit itu dia berada di dua kondisi ini saja terus menerus. Dari presentasi dari cold, kemudian supaya hot. Setelah 5 hari dia belum gabung, berarti Camit kembali dingin lagi. Tugas kita ice breaking sampai mereka yang membahas duluan, berarti kondisi Camit sudah hot lagi. Kita hard selling lagi. 3 hari, 5 hari kemudian dia belum gabung, berarti posisinya dingin lagi. Begitu aja terus urutannya. Makanya penting di sini bersabar ketika presentasi. Butuh waktu karena tidak semua orang langsung gabung. Apa faktanya? Cek diri kita sendiri. Berapa lama kita gabung di PT BES? Ada yang setahun kemudian, ada yang 3 bulan kemudian, ada yang sehari, ada yang 3 minggu, dan lain sebagainya. Ada proses di sini. Nah, prosesnya adalah ini tadi, cold sama hot. Itu aja urutannya. Karena sekali lagi, Camit dia berada di dua posisi ini. Tidak ada lain. Setelah dia cold, dia hot. Dari hot, dia cold lagi. Begitu sampai ujungnya bagaimana? Closing. Demikian. Oke, silakan dibuka slide-nya dulu. Kita ke slide lagi. Boleh slide-nya? Sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya paham ya. Kalau kita paham betul, bukan sekedar paham tapi kita lakukan, closing maksimal. Tinggal bagaimana closing maksimal, yaitu perbanyak datanya, perbanyak yang di follow up, perbanyak database. Itu aja. Oke, next lagi. Kalau masih ada. Kayaknya ini slide terakhir nih. Nah, itu dia. Metode hard selling dan soft selling mestinya dipakai terus-menerus. Banyak mitra dan mentor yang hanya menggunakan metode hard selling yang terkesan memaksa Camit bergabung. Ini harus dikontrol nih. Begitu. Biasanya kita pengen cepat-cepat, akhirnya kita pakai segala cara. Tidak kontrol emosi dan lain sebagainya. Kita main sistem kayak dipaksa begitu. Memang ngotot itu tapi bukan memaksa, memberikan pemahaman. Soft selling adalah metode paling baik karena mengutamakan ikatan emosional. Mending kita bersabar membangun ikatan emosional yang berpotensi closing daripada tergesa-gesa dengan metode hard selling. Begitu. Pilih mana kira-kira? Kita 10 orang, kita presentasi 1 minggu ini, 20 orang kita presentasi dengan metode hard selling terus. Setelah itu akhirnya mereka ilfeel, hilang feeling, sudah tidak tertarik karena kita paksa terus, semuanya hilang, tidak ada closing sama sekali. Bahkan tidak, jangankan positif, semuanya negatif akhirnya gara-gara kita hard selling. Atau 20 orang itu kita bersabar sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bersabar dengan pola yang tadi, dari hot ke cold, cold kembalikan ke hot, dan lain sebagainya. Kita bersabar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi 20-nya digabung semua. Pilih mana? Kalau saya dulu guru saya sampaikan, mending yang soft selling, semua berpotensi gabung. Kalaupun belum gabung, semuanya masih positif mau bersilaturahmi dengan kita. Karena tujuan dari prospek, tolong dicatat, tujuan prospek follow up adalah membangun silaturahmi. Nah, kebanyakan keliru. Sudah dia tidak gabung apa segala macam, akhirnya di skip aja, silaturahminya tidak disambung. Nah, jadi tujuan kita sekali lagi, prospek dan follow up adalah membangun silaturahmi. Membangun silaturahmi berarti tetap membangun komunikasi, begitu. Cuman begini, jangan ditelan mentah-mentah juga Bapak Ibu. Maksudnya, tadi saya bilang, mending 20 kita sabar 3 bulan, tapi closing semua. Artinya jangan sampai 3 bulan itu aja yang kita fokuskan. Karena kan yang seperti sering saya bahas, kesalahan mentor gagal closing dan lain sebagainya, gagal banyak closing, karena dia fokus ke orang itu aja. 6 bulan dia fokusnya ke 6 orang itu aja. Jadi wajar tidak berkembang. Maksud saya, 20 orang itu tetap kita soft selling, bangun silaturahmi, tapi dengan menambah prospekan yang baru, Camit yang baru. Karena di mana-mana hukum ekonomi, probabilitas semakin banyak yang orang kita tawari, semakin besar terjadi closing. Sekali lagi, jangan hanya fokus di situ.
tapi tetap membangun soft selling, perbanyak database-nya. Oke ya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham semua. Karena kalau Bapak Ibu nanya, Pak, bagaimana Bapak bisa closing maksimal? Kalau saya ini yang saya pakai selama ini. Begitu. Kecuali tambahannya ada. Tambahannya begini, terakhir. Kalau seumpama Bapak Ibu posisi kalau lagi biasa main ADS, ngiklan di Facebook atau ngiklan di mana? Di TikTok, saya pernah ngiklan tuh. Ini, kapan kita main hard selling terus-menerus? Kalau di online ya, kalau di online. Kalau di online, hard selling terus-menerus dilakukan ketika minimal apa coba? 10 sampai 20 camit sehari. Per hari. Kalau Bapak Ibu ngiklan, otomatis camit banyak. Nah, tetap melalui prosedur 7 tadi, executing sebentar, presentasi dan seterusnya. Nah, kalau sudah punya 10 sampai 20 camit per hari dikali 30 hari, sebulan berarti sudah berapa? Ratusan ya. Sekitar 300 kalau tiap hari 10. Nah, ini biasanya didapat oleh siapa? Orang-orang yang iklan seperti Pak Aldian yang main ADS iklan. Saya pernah ngiklan dan itu banyak tiap hari. Kalau kita ngiklan dapat camit sebanyak ini, probabilitasnya besar. Nah, di sini tidak perlu soft selling, hard selling. Nanti ada penyaringannya. Begitu. Ini pengecualiannya. Kalau Bapak Ibu mau 10 sampai 20 camit, ya silahkan ngiklan. Begitu. Silahkan ngiklan. Yang keluar budget buat iklan. Nah, yang kita bahas tadi semuanya itu adalah ketika kita cuman 3 atau 5 camit sehari, mending kita main soft selling, urutan yang kayak tadi. Demikian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mungkin slide-nya sudah habis, kan? Sudah habis slide-nya ya. Coba dicek, kayaknya sudah habis slide-nya. Sudah, Coach. Oke, sebelum kita buka tanya jawab. Tadi di awal saya bilang kan, semua member baru bisa prospek ya, kalau mau di online. Iya, caranya bagaimana? Caranya begini. Ini saya jelasin ya. Bentar. Caranya saya bagi layar. Caranya gini nih. Perhatikan ya. Jadi semua member pun bisa. Member yang baru gabung hari ini besok dia mau prospek, silahkan bebas. Contoh misal, saya nyari dulu. Nanti tinggal siapkan materinya aja. Di-download boleh. Oke, contoh seumpama marketing plan. Nah, beres nih. Dia yang punya 2 handphone minimal. Setelah itu ngapain saya? Tinggal kita bikin live. Oke, ulang sebentar ya. Nah, contoh misal begini, kita lagi ngiklan nih. Lagi ngiklan di sini nih. Nah, saya lagi putar video presentasi. Bentar. Saya lagi putar video presentasi di handphone yang satu. Udah handphone yang satu saya tinggal munculin begini, saya live di Facebook, udah beres. Jadi mau sambil tidur, dia jalan terus tuh, 5 pilar, bonus, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa full. Yang kerja pun kalau punya 2 handphone, silahkan tinggal di live aja. Download videonya sudah di-download, diputar situ. Nah, terus tinggal live di Facebook mungkin, atau di apa mungkin, di waktu-waktu yang lagi rame. Itu di awal saya main begitu, saya rangsang banyak teman yang waktu tahun lalu itu saya main begitu tuh. Saya live di Facebook. Saya punya 2 handphone. Udah saya tinggal saya merokok, handphone yang prospek udah. Orang pada nonton.
Nah, itu metode. Siapapun member yang ketika gabung, nanti mentornya tinggal siapin. Kalau dia punya 2 handphone kan, atau ada laptop 1, tinggal kirimkan video presentasinya. Yang singkat-singkat aja. 5 pilar cuma 10 menit, kemudian bonus cuma 10 menit, beres. Itu diputar aja terus-menerus. Jadi semuanya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa presentasi. Tinggal solusinya kalau di Facebook tinggal perbanyak pertemanan, perbanyak pertemanan, pakai yang 7 langkah Facebook tuh. Terus malam hari kalau tidak mau prospek, udah tinggal pas lagi jam-jam yang lagi rame, live udah diputar tadi 5 pilar, kemudian tinggal di live di Facebook. Prospek udah kira-kira. Prospek kita udah. Tiap hari begitu, yang sambil kerja punya pekerjaan silahkan kerja, handphonenya ditaruh terus di live Facebook, live di TikTok, udah beres kita prospek. Begitu. Itu metode prospek paling awal. Waktu itu banyak teman-teman saya yang pakai metode yang sama. Akhirnya banyak yang nanya, itu betulan begitu bonusnya, itu betulan bonusnya. Karena kebanyakan begini, di online kebanyakan kita itu cuma posting, tapi kita tidak responsif. Itu kesalahannya. Kita bikin postingan, buat postingan tiap hari, tapi kita tidak respon orang-orang yang like kita punya postingan. Begitu. Solusinya bagaimana? Kita bikin itu tadi live. Tapi minimal memang punya 2 handphone. Begitu Bapak Ibu. Member baru yang baru gabung bisa lakukan metode ini. Langsung bisa prospek online. Begitu. Jadi bisa ya semuanya ya, bisa langsung online sambil offline jalan. Udah beres, tinggal live. Jadi itu contoh bagaimana kita bisa memaksimalkan kesempatan. Makanya ada yang bilang begini, Pak, saya sibuk. Udah, kalau ini pakai metode yang sama. Saya hanya bisa di online begitu. Cuma di online saya belum bisa presentasi, Pak. Udah nggak usah presentasi, biarkan handphone yang presentasi. Begitu. Baik, malam hari ini mudah-mudahan teman-teman paham semua. Tadi kita di awal saya review dulu sebelum kita buka tanya jawab. 4 langkah. Yang pertama prospek, tujuan prospek itu supaya orang paham di follow up, dia yakin. Banyak yang sudah paham dan yakin tapi belum gabung karena mereka belum nyaman. Kunci closing ada di kenyamanan. Nah, cara bangun kenyamanan 7 langkah tadi. 7 langkah proses tahapan untuk closing yang sudah kita bahas semua. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, sekali lagi ini yang saya pakai. Dan sadar tidak sadar, semua mentor atau kawan-kawan yang pernah closing melewati tahapan ini. Nah, sekarang kita sudah tahu tahapannya. Tolong nanti diajarkan kepada mitra-mitranya dan juga kepada diri sendiri. Cari jam terbang urutannya. Nanti ingat yang sudah dicatat urutannya dari SBK, prospek atau edifikasi, lalu kemudian seterusnya. Itu pakai tahapan itu. Kalau tahapan itu dipakai, nanti jadi kebiasaan, maka yang terjadi insya Allah closing maksimal. Demikian. Mungkin itu dari saya.